Oke yo, Assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi dengan kita nih di Portal Bisnis. Kali ini kita bahas tentang bisnis dan usaha Mas Bro ya. Wow. Jadi apa sih bisnis yang kemungkinan akan booming ya, akan jalan nanti di tahun 2021 Mas Bro. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan share jika dirasa bermanfaat Mas Bro. Oke, ini kita lagi jaga toko ya. Wih, lagi sepi. Kita bikin video sebentar ya untuk Mas Bro semua nih ya. Untuk subscriber Portal Bisnis. Wih, mantap ya. Oke, yang pertama itu Mas Bro, yang paling tetap jalan ya di tahun 2020 akhir dan 2021 adalah bisnis makanan Mas Bro ya. Jadi jangan remehkan bisnis makanan ya. Walaupun itu cuma jual gorengan ya. Jadi di tempat kita itu ada jual gorengan tuh rame banget. Kalau sore dia cuma gorengan sore, mulai dari jam 3 tutup jam 8 ya. Cuman berapa jam itu ya, berarti kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 jam aja, 5 jam kurang itu dia omsetnya bisa jutaan Mas Bro ya, dari jualan gorengan. Tapi dia lengkap ya, gorengannya ada tempe, tahu, segala macam banyak banget, karena gerobaknya aja panjangnya 2 meter Mas Bro. Oke. Ya, usaha makanan, buka kafe kecil-kecilan atau buka warung bakso ya, warung apa namanya, warung ya nasi rames gitu ya, karena semakin berjalannya waktu ke depan itu orang-orang di dunia atau di Indonesia tentunya itu dia itu semakin sibuk Mas Bro ya, karena semakin tahun meningkat ya, 2020, 2021, 2022 itu orangnya makin sibuk dan mereka semakin gak ada waktu buat masak gitu, jadi orang banyak jajan. Jadi bisnis kuliner atau penjualan makanan buat makan sehari-hari ya, menurut kita bukan cemilan ya. Kalau cemilan sih mungkin oke ya, tapi masih kalah sama makanan yang makanan pokok gitu, kayak gorengan, makan siang malam, siang pagi malam gitu ya, seperti itu Mas Bro. Atau jual sarapan pagi itu juga oke. Oke, itu adalah bisnis yang paling menjanjikan yang pertama kali Mas Bro. Terus yang kedua adalah membuat usaha wedding organizer Mas Bro. Wedding organizer ya. Di sini semi perkampungan ya toko kita ini ya. Ini ada satu wedding organizer ya, satu doang di sini, jaraknya yang lain tuh jauh banget ya. Jadi istilahnya dia monopoli gitu. Itu ramai banget Mas Bro. Jadi dia wedding organizer, terus catering juga, terus perias juga, maunya lengkap di satu tempatnya dia itu, wedding organizer gitu. Dan itu bukannya di kampung Mas Bro ya, ini bukan di kota. Kalau di kota di Jakarta, Surabaya, Semarang itu udah banyak dan bahkan berjejer-jejer ya wedding organizer widownya. Tapi kalau di kampung itu masih jarang, karena kalau di kampung biasanya itu orang-orang yang menyediakan wedding kayaknya tukang rias sendiri ya, terus cateringnya sendiri, itu tanpa brand. Harusnya Mas Bro kalau misalnya Mas Bro itu kerja di luar negeri ya, pengen pulang kampung, terus punya modal gede tapi bingung mau usaha apa, ini bisa jadi referensi bisnis sewa tenda atau wedding organizer. Komplit lah pokoknya, satu pernikahan Mas Bro penuhin gitu di kampung, nggak masalah, itu yakin insya Allah jalan Mas Bro ya. Karena memang pernikahan itu adalah kebutuhan pokok tentunya sekarang ya nggak. Jadi orang yang nggak punya uang pun kalau nikah pengennya mewah Mas Bro. Ini bukan rahasia umum lagi ya, walaupun uangnya ngutang gitu ya, karena masalah gengsi. Jadi ini adalah peluang yang terbaik atau bisnis wedding organizer di kampung Mas Bro. Oke, yang selanjutnya Mas Bro, yang selanjutnya adalah tetap ini masuk adalah buka toko online ya, walaupun Mas Bro jadi dropship. Sebenarnya kita jualan alat listrik, bahan bangunan ini ada yang sebagian online Mas Bro, dan hasilnya juga lumayan gitu ya. Ada penghasilan pemasukan lain daripada offline, online juga ada gitu. Jadi untuk bisnis online atau membuat toko online ya di Tokped atau di Bukalapak atau di Shopee, itu adalah peluang yang masih menjanjikan Mas Bro ya. Ya, jadi kerja di rumah, dapat duit ya. Terus apa namanya? Kadang-kadang nggak perlu modal juga kalau dropship ya. Ya, untuk tipsnya ini Mas Bro, sesuai yang kita lakukan itu di Facebook kan suka ada penawaran kerjasama atau penawaran reseller gitu ya. Kita daftar aja, biasanya bayar sih 100.000, 200.000 gitu ya buat dapat member card, nanti dapat diskon. Nah, nanti setelah Mas Bro dapat itu, Mas Bro bisa jual di toko online. Kalau kita sih suka promosi juga di Facebook, di YouTube, segala macamnya. Jadi dapat penghasilan tambahan selain pekerjaan pokok kita seperti ini Mas Bro. Oke,
Yang bisnis selanjutnya Mas Bro ya, yang selanjutnya adalah bisnis budidaya ikan. Di sini peningkatan konsumsi ikan ya di sekarang ini ya, tahun 2020 akhir dan 2021 ini sangat melonjak Mas Bro ya. Jadi ya kita kalau misalnya tanya ya, Mas Bro bisa survei, ditanya pengen makan ayam atau ikan. Di sini kalau ayam kan ayam boiler ya. Banyak orang yang jawab atau hampir sebagian besar 80% lah seperti itu jawabnya makan ikan Mas Bro. Jadi di sini harusnya ternak ikan ya, ternak ikan dan ternak ayam potong atau ayam boiler itu lebih menjanjikan si ternak ikan. Mas Bro bisa pelajari di YouTube cara peternakan ikan, misalnya lele, mujair. Kalau di tempat kita itu paling rame atau penjualannya paling gede itu di sini pasar ya. Itu adalah mujair Mas Bro. Kalau tanya tukang ikan coba itu mujair atau nila itu adalah penjualan yang paling gede. Padahal mujair dan nila itu budayanya lebih enak ya daripada ikan mas gitu. Tapi paling enak sih lele. Kalau lele enak, tapi di sini lele itu masih kalah pamor lah sama ikan nila. Harganya pun beda jauh ya. Ikan nila itu di sini 35, lele hanya 24. Jadi lebih menjanjikan ikan nila tentunya. Jadi Mas Bro bisa belajar gimana sih caranya budidaya ikan nila ya. Bisa dilakukan oleh PNS ya, misalnya udah pensiun atau karyawannya udah pensiun atau orang yang dari luar negeri pulang dan punya lahan untuk dijadikan kolam gitu. Jadi budidaya ikan masih oke di tahun 2021 Mas Bro. Oke, yang selanjutnya adalah buka bengkel. Ya, bisnis selanjutnya nih ya, buka bengkel dan sekaligus cuci kendaraan gitu. Jadi bagi Mas Bro yang punya keahlian bengkel ya, bengkel kendaraan bermotor, mau mobil, mau motor, sepeda motor ya, bisa buka bengkel kecil-kecilan. Kalau misalnya misalnya kita ada kenalan ya, itu buka bengkel, dia cuman ganti oli sama ban. Itu penghasilan juga lumayan Mas Bro. Jadi dia khusus untuk misalnya ban bocor, ganti ban udah aus ganti, ya itu dia bisa ganti oli, dia bisa. Padahal cuma itu doang, itu penghasilannya lumayan, omsetnya gede gitu. Dan sekaligus di sampingnya buat cuci juga ya. Jadi kalau tempatnya lumayan luas, habis di bengkel ya, biasanya habis bengkel mereka langsung ke tempat cucian, set. Jadi dapet double penghasilan dari bengkelnya, dari tempat cucinya, seperti itu Mas Bro. Jadi bisnis selanjutnya ini bisnis yang ke-8 mungkin Mas Bro ya. Oke, di sini adalah jasa penitipan anak. Ini baru Mas Bro, di tempat kita ada ya, teman kita sendiri ini buat jasa penitipan anak. Kita kenal itu lumayan penghasilannya ya di sini karena banyak ibu-ibu yang bekerja ya, wanita karir. Dia punya anak balita di atas 1 tahun ya, dititipkan dari jam kerja jam 8 sampai jam 5 seperti itu di tempat penitipan anak ya. Jadi Mas Bro harus punya space ya, minimal ukurannya ya 5x10 sih udah bisa dibikin kayak taman kanak-kanak. Mas Bro harus modal dulu, modal beli mainannya ya, kayak puzzle yang ditumpuk-tumpuk, pokoknya yang kayak TK lah seperti itu. Mas Bro bisa buka jasa penitipan anak. Di sini Mas Bro kalau misalnya laki-laki kayak kita ini harus memperkerjakan orang gitu, mempekerjakan wanita, misalnya orang yang pernah kerja di TK. Itu Mas Bro bisa rekrut ke situ Bro. Jadi cari orang ya, cari biasanya sih perempuan ya Mas Bro ya, untuk jadi pengasuh gitu Mas, atau pengajar gitu. Biasanya umurnya itu kalau misalnya balitanya itu dari umur 1 tahun sampai 3 tahun, karena kalau udah 3 tahun lebih kan masuk PAUD Mas Bro ya. Itu jadi salah satu usaha yang akan booming di tahun 2021. Oke, usaha selanjutnya adalah ini Mas Bro, laundry ya, usaha laundry ya. Bisa dibilang kalau sekarang usaha laundry ya, di tahun 2020 ini masih belum terlalu jalan ya kalau di kampung ya, maksudnya di kabupaten gitu. Kecuali kalau di kota-kota besar di Jakarta, Semarang, Surabaya mungkin udah jalan. Cuma kalau dari kabupaten ya, itu masih agak kurang jalan. Tapi nanti ke depannya Mas Bro, bisnis laundry ini akan menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan karena kurvanya itu terus naik Mas Bro. Ya, jadi peminatnya orang-orang itu sekarang udah ya, dari tadi ya bisnis penitipan anak karena ibu-ibunya pada kerja. Nah, otomatis kalau ibu-ibu pada kerja, dia nggak sempet buat nyuci ya. Jadi otomatis bisnis laundry, apalagi kalau yang dekat sekolah atau kampus, itu akan jadi bisnis yang sangat menjanjikan Mas Bro. Ya kira-kira kalau misalnya beli mesin cucinya itu yang lubang samping sekitar 4-5 juta ya Mas Bro ya. Ya modalnya lumayan gede sih, tapi untungnya juga lumayan kok Mas Bro. Di sini udah ada laundry ya,
nggak jauh dari sini. Ya lumayan karena ada cuma satu ya, monopoli istilahnya daerah sini cuma satu doang. Ya akhirnya jadi lumayan, tapi nggak tahu ya kalau misalnya nanti ada kompetitor ya. Dia monopoli sih, jadi kelihatannya rame gitu Mas Bro. Oke, usaha apa lagi ya? Mungkin sekian aja deh informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.